apa hubungannya Pematang Bata yang kemarin kita kunjungi dan situs Candi Laras ini? Oh itu, jadi begini, sesungguhnya antara Pematang Bata yang kemarin kita datangi, kita kunjungi, kemudian hari ini kita pagi ini berada di situs percandian, di kawasan percandian, yakni Percandian Candi Laras. Sesungguhnya antara Pematang Bata dengan pusat bangunan percandian ini satu kawasan yang disebut dengan situs Candi Laras sesungguhnya gitu kan. Jadi dari Pematang Bata yang umum itu biasa dipisah, Pematang Bata satu, kemudian percandian satu. Nah, padahal sesungguhnya dari hasil kajian semua apa yang disebut dengan Pematang Bata dan situs candi sekarang itu merupakan satu kawasan. Jadi Pematang Bata tidak terpisahkan dengan Candi Laras, situs Candi Laras. Kemudian situs Candi Laras itu sebaliknya tidak terpisahkan dengan Pematang Bata. Karena masa lampau itu sebelum diketahui di sini ada percandian, sebelum ada pembuktian bahwa di sini terbukti ada percandian, kawasan ini disebut dengan kawasan Pematang Bata gitu. Secara teknis oleh sejarawan dan para arkeolog disebut dengan situs Pematang Bata. Tetapi orang kampung menyebutnya dengan kawasan Tanah Timbul atau Tanah Tinggi, karena yang bisa dilihat oleh penduduk itu adalah memang kawasan pematang dan tanahnya tinggi dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain. Nah, lalu perkiraan kita, dugaan sementara, pertama bahwa pusat Candi Laras itu memang sekarang di mana kita ini berada. Lalu Pematang Bata berdasarkan pembuktian temuan secara sederhana saja, pertama kita menemukan ada banyak sumur. Nah, banyak sumur. Setidak-tidaknya yang sekarang sampai bisa kita lihat itu ada 7 sampai 9 sumur. Nah, dari kemarin 7 dihitung. 7. Nah, kemudian ada sumur yang besar. Ya. Nah, sebagian yang diantara itu kan sudah katakanlah rusak karena memang ada pengerukan sungai untuk pertanian, sehingga sumur-sumur tadi ikut terkeruk. Tetapi masih ada lagi yang belum, yang tidak tersentuh oleh usaha untuk penggalian terusan atau katakanlah untuk sungai-sungai kecil. Ya, ini sebuah sumur besar ya, yang sekarang berbentuk lubang. Itu diperkirakan kurang lebih lebar sumur itu sekitar 5 meter, kemudian panjangnya sekitar 8 meter. Jadi kalau isinya itu berarti 8 kali 5 40 meter persegi gitu ya. Nah, berbentuk lingkaran. Berdasarkan informasi penduduk masa-masa lampau, sumur yang tadi yang tidak rusak itu, yang besar tadi, itu dikelilingi oleh batu bata, dalam arti dindingnya itu, dindingnya batu bata, sama seperti bata-bata yang ditemukan di seluruh kawasan yang disebut Pematang Bata tadi. Nah, bata itu jelas menunjukkan bata-bata yang bukan bata lokal gitu. Kemudian dinding daripada batu bata tadi, dinding sumur yang terbuat dari bata tadi bentuknya bertangga-tangga gitu untuk sampai ke bawah. Nah, lalu selain itu juga ditemukan beberapa fragmen gerabah tanpa motif. Nah, gerabah ini untuk keperluan hidup, misalnya untuk menyimpan air kayak gitu kan, atau menyimpan misalnya buah-buahan dan sebagainya, gerabah lah gitu. Gerabah ini terbuat dari tanah liat, tapi lebih rapuh daripada bata gitu. Nah, jadi itu banyak berhamburan gerabah-gerabah tadi. Kemungkinan gerabah-gerabah itu berbentuk periuk, kemungkinan, atau kendi gitu ya. Tapi yang ada kan cuma fragmen. Kemudian beberapa penduduk juga menginformasikan banyak temuan-temuan masa lampau itu berupa kayu-kayu ulin. Nah, kalau demikian pembuktian itu, maka kita menduga bahwa yang sekarang disebut Pematang Bata oleh penduduk itu adalah bagian dari permukiman penduduk. Jadi begini, Pematang Bata itu pemukiman, kemudian sekarang di mana kita ini lagi Bapak Pandiran ini adalah kawasan candi. Nah, jadi lumayan jauh, kira-kira lebih dari kira-kira 1 kilometer antara Pematang Bata dengan yang sekarang situs candi.
yang sudah disepakati gitu oleh para arkeolog, para sejarawan, para budayawan, bahwa di mana sekarang kita wawancara ini adalah situs Candi Laras ya. Artinya kita mengatakan candi itu pemujaan, iya memang candi sebuah pemujaan. Kuburan iya, ya. Jadi tempat memuja-muja adalah orang-orang dulu, para leluhur dulu yang dianggap sebagai titisan dewa. Nah lalu dewa apa yang menitis tergantung dari kepercayaan dari mereka yang tadi dianggap sebagai dewa. Bisa Wisnu misalnya, bisa Siwa, tapi yang di sini terbukti Siwa. Karena ada arca Batara Siwa. Nah sekarang arca itu udah rusak gitu, tapi tidak rusak sekali, katakanlah 50% mengalami kerusakan, dan itu disimpan di museum. Nah artinya ini percandian. Artinya kita boleh saja orang mengatakan bahwa ini bukan candi, tapi fakta-fakta menunjukkan ini candi. Kenapa dikatakan candi? Satu, di sini ada sumurnya. Nah satu itu bukti-bukti buat candi. Nah sebuah candi, pusat daripada candi itu sumur salah satunya. Jadi ada 3 pusat candi untuk sebuah pusat. Sebuah candi itu pertama sumur, yang kedua arca yang berdiri di atas sebuah kayak semacam batu yang menutup sumur tadi. Kemudian di atas arca itu dia di atas katakanlah sebuah meja yang menutup sumur tadi, tempatkan arca. Arca ini adalah perwujudan titisan dewa yang menitis kepada orang yang ada di peripihnya atau jasad hidupnya ada di candi itu. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya puncak candi. Ini perlambang daripada alam dewa-dewa. Artinya bahwa mereka tadi yang penguasa yang tadi, atau katakan yang leluhur mereka tadi yang sudah meninggal, peripihnya simbolnya ada di sumur candi. Ada di sumur candi. Lalu wujud ini nantinya pada saat pemujaan akan naik kepada arca jasad tadi. Jadi rohnya akan turun dari puncak candi, dari alam dewa-dewa, nanti bersatu di arca. Nah arca itu nantinya bagi penganutnya bukan lagi arca, tetapi sudah betul-betul sudah dimasuki oleh roh atau jiwa daripada orang yang meninggal. Nah jadi akhirnya para penganut ini, terutama Hindu gitu ya, itu mereka menganggap arca itu barang mati. Jadi ini candi, jelas ini candi. Jadi tidak bisa dikatakan wah ini cuma tempat ini pemujaan. Iya tidak salah, memang candi itu tempat pemujaan, tapi sebutannya candi gitu. Jadi ini bukan candi loh, gimana nggak candi? Ini ada sumurnya jelas faktanya, kemudian ada arcanya di situ jelas. Lalu apalagi yang perkuat ini candi? Ya ini ada nandi, ada lembu ya, yang dianggap saktinya Siwa atau kendaraan Siwa. Di dalam hal ini lembu andini gitu. Jadi bukan lembu biasa, ditemukan di sini. Dan itu kadang mungkin ditemukan di tempat pemujaan biasa, harus candi itu. Karena apa? Karena lembu andini itu besar. Kira-kira untuk 20 orang aja nggak bisa diangkat itu. Nah, kalau itu pemujaan biasa nggak umum biasanya ada nandi sebesar itu. Nah, kalau arca kecil-kecil boleh lah, ada lah atas meja gitu. Tapi ini besar, berarti ini sebuah pemujaan yang candi ini bukan pemujaan biasa. Nah, pembuktiannya ya kalau ini bohong, hayal, silakan ke museum. Ada kok masih patung Siwa, arca Siwa masih besar sekali, arca Siwa. Ada mungkin ada di pemujaan biasa, itu di percandian. Lihat aja candi di Jawa gitu. Nah itu kan bakal supaya keren mengangkatnya. Nah kemudian ada sumur, ada 3 tadi ya, sumur, kemudian nandi, kemudian arca Siwa. Ada Padma. Padma ini tahtanya atau kita itu lapik lah daripada Siwa. Nah Padma ini dalam bahasa Sanskrit. Kalau bahasa Banjarnya, bahasa kita orang Benua tuh teratai. Teratai ya yang ada di tempat-tempat kita itu. Nah, itu namanya Padma. Itu juga lambang bahwa itu Siwa. Tempat bunga Siwa. Dan ada juga batunya itu di museum. Kemudian puncak candi ada di museum batu. Jadi ya itu pembuktian kita berdasarkan bukti gitu, bukan berdasarkan ada bisikan gaib lah. Kita ini nggak sampai ilmunya ke sana. Kita ini bicara berdasarkan fakta kenyataan yang ada. Bisa dibuktikan oleh mata, bisa diraba oleh tangan gitu ya. Nah, bisa diusap lah dengan kaki-kaki misalnya, bisa. Itu kan indera. Itu logis. Gitu. Itu logika di dalam ilmu pengetahuan. Kalau soal untuk ini ada, kami kada sampai ilmunya ke situ. Bukan ranah itu gitu. Dan itu kalau masa pas itu juga kami didukun jadinya gitu, bukan ilmuwan. Sekarang mungkin ada yang belum tahu ya fungsi apa sumur yang ada di Pematang Bata dan fungsi sumur yang ada di candi itu apa bedanya sekali, ya? Betul sekali. Nah tadi di awal
ada disinggung bahwa sumur itu tempat pemandian. Tempat pemandian. Tempat pemandian penduduk ya, karena itu Untuk yang di pemukiman. Pematang Bata. Pematang Bata. Pembuktian itu pertama sumur itu banyak, apanya? Candi nggak mungkin punya sumur banyak. Jadi candi itu satu saja. Ya, kalau misalnya nanti ada juga tempat lain di sekitar situ ditemukan beberapa arca di sekitar sumur ada arca, berarti ada beberapa candi. Karena satu candi satu sumur, satu candi satu sumur, satu candi satu sumur. Nah di situ sumur itu berdekatan. Nah bisa jadi misalnya yang tadi sumur-sumur di Pematang Bata itu juga percandian, tetapi nggak ada bukti pendukung. Jadi kita nggak mau berhayal-hayal gitu. Berhayal ada bisikan ini bisikan nggak bisa kita gitu. Kita misalkan apa yang kita lihat, yang kita sampai hari ini belum ada temuan lagi di Pematang Bata ini. Misalnya ada arca katanya, tapi arca itu dari kayu. Nah ini kalau dari kayu itu berarti bisa ada di rumah gitu, di rumah arca kayu. Nah bisa berbentuk misalnya Buddha bisa, Siwa bisa, kadang-kadang Wisnu bisa. Nah tapi karena ini Siwa, umumnya Siwa. Nah, jadi kenapa Siwa? Misalnya pertanyaan, kenapa Siwa? Karena yang datang ke sini adalah para pendatang-pendatang imigran dari Jawa Timur yang agamanya Hindu Siwa. Nah masa-masa itu abad 12-13 itu Siwa gitu. Kalau Batanya bawaan di Jawa, iya pasti siapa juga yang menolak pendapat bahwa apakah Bata itu sudah jadi dibawa ke sini, walau alam. Tapi yang jelas Bata itu ada di sini, itu pastinya ada di sini dan itu pasti dibawa. Nah dan banyak. Bukan nang bahasa selamatan kayak kita yang 45 BG untuk apa gitu ya, bujil kita berdudukan. Tapi kalau banyak seluruh Pematang Bata ini ditemukan situs, itu bukannya hal yang biasa, hal yang luar biasa menurut saya. Ya tadi pemandian itu ya biasanya juga di dekat-dekat, biasanya sih buat candi itu ya dekat aliran sungai, dekat mata air lah gitu. Nah kenapa? Nah karena merasa adem bunyinya itu juga membuat kita damai bermeditasi gitu kan. Jadi suasananya tuh membuat orang hikmat gitu ya, membuat orang khusyuk dalam bermeditasi. Nah lalu Karena fungsinya tempat ibadah tadi ya, tempat pemujaan. tempat pemujaan. Nah kalau ibadah kan pura. Nah kalau candi ini memuja, tempat bukan beribadah, memuja gitu, memuja dari leluhur yang sendewa. Artinya memuja dewa juga, memuja dewa. Nah kalau ibadah mereka di pura. Nah lalu nah tadi yang di Pematang Bata tadi kan sumur. Sumur itu perkiraan sementara karena kita tidak ada data pendukung berupa arca-arca besar yang kayak yang ditemukan sekitar Baringin ini di situ tidak ada, ya. Kemudian tidak ada puncak-puncak candi dan ditemukan runtuhannya itu belum ya. Mungkin suatu saat bisa jadi ditemukan. Nah, sementara ini kita hanya bisa menemukan gerabah-gerabah banyak sekali. Artinya banyak. Itu pemukiman. Kemarin ulun banyak juga ngelihat. Nah, dan nanti kan bisa kita lihat nanti di foto-fotonya ada beberapa pecahan-pecahan gerabah atau fragmen gerabah. Kemudian ada fosil ya, fosil buntat kayu jadi kan itu kan. Ini buntat kayu ini kita kan ada mistiknya kalau menurut kita, artinya kita ini hanya bicara soal secara ilmiah saja, secara akademis, secara logika. Artinya itu bahwa tinggalan lama karena sudah jadi memfosil. Jadi tadi pertanyaan Ananda Dani tadi Pematang Bata itu pemukiman untuk sementara, pasti pemukiman untuk sementara. Kemungkinan bahwa di situ ada juga candi. Nah kita belum sampai ke situ, artinya kita belum menemukan lagi katakanlah artefak yang mendukung itu. Jadi yang bisa kita katakan adalah itu tempat pemukiman penduduk. Nah jaraknya dengan yang sekarang ini diketahui orang sebagai candi sekitar 1 kilometer. Nah jaraknya ya. Tapi sekarang kondisinya sudah dikelilingi persawahan. Kemudian pernah terjadi kebakaran hutan ceritanya kan. Dulunya kan ini baru kemudian hutan-hutan rumbia. Tentang rumbia. Sekarang rumbianya sudah hampir punah, hanya beberapa karena kebakaran hutan. Kemudian di sini adalah percandian. Nah, jadi artinya mereka yang tinggal di situ tuh punya candi. Nah, ya sekarang kita ini. Jadi kalau mereka melakukan pemujaan ya ke sini, berarti dari pemukiman itu 1 kilometer ke sini kan gitu. Kemudian ada pemandian yang dianggap paling besar kemarin itu kan yang 5 meter lebar, panjangnya 8 meter. Jadi kalau itu dianggap meter persegi karena lingkaran dan sekitar 40 meter persegi isinya gitu ya. Nah kedalaman air kita kada bisa mengukur dari sekarang karena mungkin terjadi katakanlah sudah penumpukan pendangkalan karena kan kadang-kadang penduduk itu menganggap yang suci dan macam-macam. Nah kemudian banyak yang datang ke situ akhirnya terjadilah reruntuhan pinggiran-pinggiran. Kemudian kena struktur tanah itu tidak bisa tidak, nggak ada itu logika logis hal yang logis kita akal saja. Tanah struktur kita tanah kita ini kan baru Jawa yang karas itu
bahwa buru-buru itu ditemukan tenggelam itu. Tapi itu karena letusan gunung berapi kan. Tertutup. Kalau kita nggak ada gunung berapi, yang ada struktur tanah bawah itu memang lembek. Gitu. Nah, makanya kita bangunan-bangunan jadi sini mana ada yang tidak retak, rata-rata retak gitu karena memang lembek. Itu bukan karena ini ya itu ya, mungkin lah kalau kita kan ada sampai ilmunya ke situ kan banyak mitosnya macam-macam. kita nggak bisa menjelaskan itu karena apa, karena kita ilmunya kada sampai Ya. nah yang lain juga bisa meramputakan karena kita sampai pada sampai karena nang tahu bukan ranah kita bukan ranah kita. Jadi nang bujur itu bukan kita nang bujur tapi Allah yang tahu kan. Benar. Nah